Halo gengs, welcome back to my YouTube channel, Litera Screen. Bareng gua, Mbak Kos yang gak mau ribet bawa buku tebel, terus alasan lupa, dan gak jadi baca. So, gue punya life hack baru, I read on my iPad. Di sana bisa memuat 100 buku lebih, hemat space juga, gak banyak alasan, gak jadi baca. Oke gengs, kali ini gue akan mereview bukunya Eka Kurniawan yang judulnya Anjing Mengeong, Kucing Menggonggong. Dari judulnya aja udah menarik gitu. Dan episode kali ini cukup spesial ya menurut gue karena berbeda dengan episode-episode sebelumnya. Kalau episode sebelumnya, dia terpisah-pisah oleh bab dan gue bisa meresum per bab. Tapi kalau kali ini, gue akan murni mereview gitu ya. Mereview bagaimana isi dari novel Eka Kurniawan sendiri gitu. Dan menurut gue ini dari dibandingkan novel-novel Eka Kurniawan yang lain gitu ya, ini paling ringan dibaca gitu. Jadi pas waktu awal tuh gue ketemu sama novelnya Eka Kurniawan yang judulnya Cantik Itu Luka, itu bener-bener berat gitu. Tapi pas baca bukunya yang ini, kok ringan ya, kok mudah dicerna ya. Di buku Eka Kurniawan yang ini, dia menceritakan seorang tokoh yang namanya Satoreang. Satoreang ini adalah anak laki-laki yang cukup bandel gitu ya, dan punya ayah yang parentingnya keras gitu ya. Tapi di dalamnya itu banyak kritik-kritik terhadap orang beragama yang terjebak pada ritual saja. Gue ulangi, yang terjebak pada ritual saja. Artinya gimana sih kok terjebak? Sebentar dulu. Jadi artinya begini. Orang-orang beragama, dia ritualnya jalan, tapi secara pengamalan di dalam kehidupan sehari-harinya tuh kurang gitu. Jadi mereka tidak melibatkan nilai-nilai ketuhanan atau nilai-nilai agamanya di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ayahnya Satoreang itu sendiri di dalam mengenalkan yang namanya agama ke Satoreang itu cukup keras gitu ya sejak kecil. Jadi Satoreang ini dilabeli harus menjadi anak yang soleh setelah sunat, kayak gitu. Nah, setelah dia sunat, itu benar-benar setiap pagi tuh digedorin gitu kamarnya Satoreang ketika sudah azan subuh oleh ayahnya sendiri. Sampai benar-benar bangun gitu. Gak peduli pokoknya sampai benar-benar bangun si anaknya. Jadi pengalaman itu yang melekat banget ke Satoreang, kemudian akhirnya sebenarnya dampak dari cara mengenalkan agama ke anak yang kurang ramah, kurang passionate ini akhirnya berdampak gitu. Jadi anaknya sendiri, si Satoreang sendiri tidak akhirnya memahami ketaatan itu sebagai urusan antara pribadinya dengan Tuhan, tapi hanya sebatas gue takut sama bapak gue gitu, kalau gue nggak sholat, kalau gue nggak ini, kalau gue nggak itu, sebatas itu. Artinya sebenarnya tujuan untuk mengajarkan agama ke anak itu tadi tidak sepenuhnya tercapai karena secara perilaku si Satoreang melakukan, tapi secara pikiran dan hati dia menolak. Buktinya apa? Buktinya ketika ayahnya Satoreang meninggal, Satoreang mulai bandel dan mulai ya seenaknya saja gitu. Artinya seperti kemarin tuh dikekang, tidak betul-betul memahami substansi dari beragama itu sendiri atau menjalankan ritual dari agama itu sendiri, tapi justru karena dorongannya karena takut gitu kepada ayahnya. Bahkan ada itu tuh scene yang di sekolah gitu ya, Satoreang di sekolah, kan bapaknya nggak mengawasi gitu ya, ayahnya tidak mengawasi, tapi ayahnya ini kenal dengan teman yang itu tuh sama-sama anaknya itu sekolah di situ dan kebetulan satu kelas. Nah, anak ini cukup religius, jadi setiap sholat gitu tuh ngajak si Satoreang. Satoreang ini ketika diajak gak mau, dia ternyanyian bapaknya, oh ini tuh anaknya si om ini dekat sama ayahku, kalau aku nanti nggak sholat aku ini. Jadi dorongannya atau motivasinya si Satoreang beribadah itu hanya ada di kepalanya, dia tuh takut sama ayahnya. Jadi malah kurang mencapai tujuan gitu dari cara yang ayahnya Satoreang tanamkan kepada Satoreang saat mengenalkan yang namanya agama itu sendiri.
Di buku ini bukan hanya sekedar membahas atau kritik sosial terhadap orang-orang yang beragama yang tadi tidak mengamalkan di dalam perbuatan sehari-hari dan nilai-nilai ketuhanannya tidak dibawa ke dalam kehidupan, tapi juga gue justru lebih banyak menyoroti isu dari parenting si ayahnya ini sendiri kepada Satoreang. Karena sejak kecil didikannya itu sangat-sangat keras gitu. Kalau bahasanya Gen Z, Jenderal VOC gitu. Jadi memang parentingnya parenting VOC gitu. Ketika Satoreang dilarang main, kan waktu itu dia main bola yang warnanya tuh ungu. Bola ungunya itu sampai dibelah sama ayahnya menggunakan golok. Dan dia tuh terngiang-ngiang bunyi saat golok itu mengiris si bolanya. Menurut gua itu masuk ke dalam trauma anak gitu. Kemudian yang kedua, waktu itu ada scene di mana Satoreang itu tuh dia mendapatkan boneka dari hasil pokoknya di pasar malam gitulah, terus dia menang gitu kan. Bawalah bawalah boneka monyet gitu. Saat itu dia sudah punya adik perempuan. Jadi Satoreang tuh sayang sekali sama adik perempuannya. Kemudian memberikan hadiah ini alih-alih untuk dirinya sendiri, tapi diberikan kepada adiknya. Dan adiknya senang sekali gitu. Tapi pada saat momen adiknya senang pegang bonekanya, ayahnya kemudian datang bertanya, dapat dari mana kamu boneka ini? Dan dijawablah sama si Satoreang, dapat dari pasar malam gini, dijelasin sama dia. Bapaknya langsung ngejudge, kamu judi, kamu dari kecil udah belajar judi. Nah, digituin sama si bapaknya Satoreang. Kemudian boneka ini langsung direbut oleh bapaknya yang tadinya ada di genggaman adiknya. Direbut, dibakar depan mereka berdua. Kan masih anak kecil ya, masih anak kecil yang dia tuh bisa merekam apapun yang terjadi pada saat itu, apalagi pengalaman yang diberikan oleh orang tuanya. Jadi pengalaman itu benar-benar melekat pada Satoreang dan dia tuh terus terngiang-ngiang dengan peristiwa itu ketika ayahnya pun sudah tiada. Dan ini sebenarnya menimbulkan dendam karena dia sangat membenci gitu cara-cara ayahnya di dalam mendidik dia gitu, yang sangat keras, yang dia tidak memperdulikan psikologis anak. Jadi anak pada saat itu tuh sudah bisa merasakan malu ketika diomelin di depan teman-temannya, merasa harga dirinya dijatuhkan gitu ya di depan teman-temannya kayak gitu. Sudah ada rasa begitu. Jadi orang tua pada saat itu akhirnya tidak paham mengenai hal ini, ya wis ditabrak aja caranya gitu, menurut dia gitu kan, dengan cara yang keras tadi. Jadi akhirnya hal ini dibawa terus sama Satoreang. Kemudian ini tuh ada korelasinya waktu dia ngebakar bioskop kecil yang ada di perkampungannya dia. Jadi dia membakar bioskop dan dia tuh teringat dengan api yang sedang melahap si boneka monyetnya ini gitu. Jadi kayak dia tuh akhirnya melemparkan si kebenciannya itu tadi justru ke orang lain gitu. Sampai-sampai si Satoreang itu punya pemahaman kayak gini loh. Aku kalau nggak bikin onar kok nggak diperhatikan sama orang, tidak dianggap ada ya eksistensiku. Aku kayak dianggap angin lalu aja. Ada begitunya. Akhirnya Satoreang ini kemudian mencoba kenakalan-kenakalan lainnya dengan cara dia itu sempat mengencingi gitu ya, pick up yang isinya itu dagangan buah gitu ya. Dia mengencingi pick up itu pas waktu orang-orang terlelap gitu ya. Terus pas dia hari sudah terang gitu ya, dia menyaksikan orang-orang tadi langsung memakan buah yang dia sudah kencingi tadi malam. Jadi dia merasakan sensasi kebahagiaannya di situ dan dia lakukan setiap hari seperti itu. Poinnya adalah yang gue tangkap, kenakalan anak itu kontribusi dari orang tua juga. Ketika ini ceritanya dari Satoreang. Cara orang tua yang kurang tepat dalam parenting gitu ya, kurang memperhatikan psikologis anak. Ada satu lagi di situ menceritakan bahwa kesenjangan kasih sayang antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki. Pada saat itu Satoreang hanya bercerita bahwa kenapa tiba-tiba ayahku ngajak piknik ya gitu. Jadi kondisinya pada saat itu adik perempuannya tuh udah lahir.
Sebelum adik perempuannya ini lahir, ayahnya tuh nggak pernah ngajak Satoryang untuk piknik, bertamasya gitu tuh nggak pernah. Tapi semenjak adiknya lahir ini muncullah ide-ide itu. Jadi akhirnya yang gue tangkap adalah ada diskriminasi cara memperlakukan anak laki-laki dan anak perempuan. Kok diskriminasi ya? Menurut gue lebih ke perbedaan gitu ya. Cara orang tua memperlakukan, cara memberikan kasih sayang gitu ya. Padahal sebenarnya laki-laki itu juga butuh loh untuk diberikan kasih sayang yang serupa. Dari sini juga gue melihat bahwa orang tua tuh terlalu terburu-buru di dalam mengajarkan hal-hal baik, tapi tidak memperhatikan bagaimana cara yang fun gitu ya untuk mengajarkan cara yang baik ini, untuk mentransfer nilai-nilai baik, nilai-nilai agama ini ke anak gitu. Bagaimana caranya se-fun mungkin supaya diterima oleh anak dan dia tuh ngerti gitu substansinya tuh bisa nyampe gitu loh, bukan yang akhirnya tadi ya tidak tercapai tujuannya, hanya permukaan saja kelihatannya taat tapi sebenarnya tidak gitu ya. Anaknya malah justru jadi bandel ketika ayahnya meninggal, dia kembali ke defaultnya dia gitu. Jadi ada cara orang tua yang menurut gue kurang bisa menyesuaikan sama anak. Cara yang kolot, cara yang yaudah dilakukan pada saat orang tua ini masih kecil dan menerima perlakuan yang sama oleh orang tuanya zaman dulu. Jadi tidak berusaha belajar gimana sih caranya engage dengan anak. Itu tuh kurang ada di sini. Dan ada satu cerita di dalam buku ini yang itu cukup singkat gitu ya, tapi menurut gua menarik perhatian gitu. Jadi masa lalunya si ayah Satoryang ini, dia dulu adalah seorang penulis. Sorry kok sebuah sih, seorang penulis. Bukan penulis yang, pokoknya penulis deh. Jadi dia pemula menulis buku yang isinya tentang silat. Tentang silat, kemudian sudah jadi kan bukunya. Pas bukunya ini udah jadi, dia tuh membaca karya-karya yang lain, karya-karya orang lain, karya-karya orang lain, terus kemudian dia menyimpulkan, kok sama ya, kok mirip ya. Akhirnya dia merasa kayak, takut nanti kalau aku dikira plagiat, akhirnya nggak jadi. Terus dibakar itu buku. Karya-karyanya yang lain, yang selanjutnya, itu tuh sebenarnya ada peminatnya gitu ya. Pembacanya itu ya hanya orang-orang dekatnya. Tapi pas dia mengalami melihat gitu ya, orang-orang yang biasanya membaca itu sudah tidak membaca lagi, dia menjadi down. Dia menjadi tidak punya motivasi untuk menulis lagi, menulis novel lagi gitu. Dari sini gue inget kata-kata cowok gue gitu. Dia seorang penulis dan dia pernah cerita sama gue bahwa pernah bilang sama gue kalau motivasi menulis gue hanya sebatas menjadi terkenal, menjadi penulis terkenal, gue akan jatuh ketika buku itu tidak ada yang meminati, tidak ada yang membaca, dan gue nggak terkenal. Gue akan jatuh dan gue mungkin bisa nggak jadi penulis lagi. Dan itu betul. Di ayahnya Satoryang contohnya, karena dia mengejar popularitas gitu ya, akhirnya ketika buku itu tidak banyak diminati orang, akhirnya ngedown, dia berhenti berkarya. Tapi dia tetap menulis di dalam bentuk artikel gitu, artikel dakwah, kan dia religius ya ayahnya Satoryang. Jadi dia mengubah ke sana gitu, berbentuk artikel itu tadi karyanya dia gitu, tidak lagi menulis buku. Dan sebenarnya nama Satoryang ini diambil dari karyanya yang dia sudah bakar. Jadi Satoryang ini adalah salah satu tokoh pendekar yang ada di dalam novelnya si ayahnya ini. Jadi menurut gue so sweet gitu. Caranya ayahnya Satoryang ini mengenal karyanya itu dengan mengabadikannya lewat anak laki-lakinya ini dengan memberi nama pendekar yang dulu ada di novelnya dia, Satoryang. Oke, itu tadi hasil reviewan gue, gengs. Hope you enjoy this video, meskipun reviewnya semengalir itu, berbeda dari video-video sebelumnya. Dan teman-teman boleh loh komen, baik yang sepakat maupun tidak sepakat terhadap reviewan gue, feel free drop komen di bawah. Jangan lupa like juga, dan jangan lupa subscribe channel ini supaya gue tetap semangat untuk mereview buku-buku lainnya. See you!